Salam jumpa saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Ryan di usianya yang ketujuh menulis surat kepada Paus Fransiskus. Dalam suratnya Ryan bertanya, bagaimana Tuhan dapat mendengarkan kita? Paus Fransiskus membalas surat Ryan dan menjawab, tentu saja Tuhan dapat mendengarkan kita, namun tidak dengan telinga, melainkan dengan hatinya. Hati memainkan peran yang penting ketika kita ingin membangun relasi bersama dengan orang lain, juga bersama dengan Tuhan. Bayangkan jika relasi yang kita bangun bersama dengan orang lain hanya berdasarkan otak belaka atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kepentingan sesaat. Alangkah melelahkan, bukan? Salah satu contoh di antara saya dan saudara-saudara rasanya hampir dapat dipastikan memiliki beberapa akun media sosial. Entah itu Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Ada yang memiliki ratusan teman ataupun pengikut, bahkan mungkin ribuan. Namun mari kita perhatikan bersama di antara ratusan bahkan ribuan teman maupun pengikut, ada berapa orang yang sungguh-sungguh memiliki intensi berelasi atau berkomunikasi bersama dengan kita. Rasanya tidak banyak ya. Ada saja mungkin di antara mereka yang menebarkan informasi yang belum tentu jelas kebenarannya. Ada yang menebarkan ketakutan daripada harapan. Bayangkan jika relasi yang semacam itu kita bangun bersama dengan Tuhan. Jika relasi yang kita bangun bersama Tuhan tidak melibatkan hati. Apa yang kita sebut dengan sikap percaya, bahkan beriman kepada Tuhan, mestinya dapat dijalin dalam relasi yang intim. Dan relasi yang intim yang utama harus melibatkan hati. Bukan sekedar deretan-deretan teori yang berbicara tentang Tuhan. Sebagai contoh, ketika kita menjalin relasi bersama dengan orang lain, kita ingin dapat saling mengenal. Sambil berbincang, dalam perbincangan itu kita bisa makan bersama, kita bisa melakukan rekreasi bersama. Dalam proses rekreasi ataupun jalan-jalan bareng itu kita ingin berbagi nilai kehidupan yang kita yakini. Kita ingin berbagi pengalaman baik suka maupun duka. Berangkat dari pengandaian itu, relasi yang kita bangun bersama dengan Tuhan sesungguhnya memuat hal-hal yang serupa. Berelasi dengan Tuhan membutuhkan keterlibatan hati yang terbuka kepadanya. Sehingga sikap beriman, yaitu mengandalkan hidup, mempercayakan hidup kepada Tuhan, menjadi sungguh-sungguh dapat terwujud. Melibatkan hati berelasi bersama dengan Tuhan berarti kita bersedia siap menerima apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita, apa yang ingin Tuhan berikan kepada kita. Yang ingin Tuhan berikan kepada kita adalah kehidupannya. Yang ingin Tuhan berikan kepada kita adalah nilai-nilai yang Tuhan kehendaki. Percaya, bahkan sikap beriman kepada Tuhan dapat bertumbuh dalam proses menjalin relasi bersama dengan Tuhan setiap hari dengan melibatkan hati. Ketika hati kita terbuka kepada Tuhan, maka kita dapat menerima semua hal yang ingin Tuhan sampaikan, yang ingin Tuhan berikan kepada kita. Berangkat dari kesediaan hati terbuka kepada Tuhan menjadi penanda bagi kita siap untuk diubahkan olehnya. Mazmur 95 ayat 7-8. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Hati menjadi kunci relasi kita dengan Tuhan. Bukan sekedar tampilan lahiriah atau deretan teori atau pengetahuan intelektual tentang Tuhan.